warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdia Daeng Hanafi, NIM A1C3 18062 dari kelas Fisika Reguler B 2018. Di sini kita akan membahas tentang dinamika rotasi, terkhusus tentang dinamika benda tegak. Contohnya itu dapat kita lihat ketika kita membuka atau menutup pintu. Mengapa demikian? Mari kita lihat penjelasannya pada video berikut ini. Kita semua tahu pintu itu mempunyai engsel. Nah, engsel itu jadi poros atau pusat rotasi dari gerakan pintunya. Dan saat kita akan menggerakkan pintunya, kita harus mendorong atau menarik pintu tersebut. Yang artinya kita memberikan suatu gaya pada pintunya. Gaya yang memiliki kemampuan untuk membuat benda diam menjadi bergerak disebut dengan torsi. Seperti gaya-gaya yang lainnya, torsi juga bisa dihitung. Misalnya pada saat kita membuka pintu, semakin kencang kita mendorong pintunya, semakin besar torsinya, dan semakin cepat pula pintu tersebut terbuka. Jadi, besarnya gaya yang kamu berikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Faktor lain yang berpengaruh adalah jarak antara gaya dan pusat rotasi atau kita sebut dengan lengan torsi. Jadi semakin besar jarak maka semakin besar torsinya, yang artinya semakin mudah benda berrotasi. Jika kamu mencoba membuka pintu yang gagangnya berada di tengah dengan besar gaya yang sama, pintu menjadi lebih susah terbuka. Sehingga kita membutuhkan gaya yang lebih besar agar pintu dapat terbuka lebar. Jadi itulah alasannya mengapa gagang pintu dipasang di ujung pintu, biar kita lebih mudah dalam membuka pintunya. Cobain deh jika kamu mendorong pintu yang berada pada ujung pintu dan kamu mendorong pintu yang berada di dekat porosnya, mana yang akan terasa lebih berat. Selanjutnya, faktor terakhir yang mempengaruhi besarnya torsi adalah sudut antara gaya yang diberikan dengan lengan torsi. Jika kamu mendorong pintu sejajar dengan pintunya, nah jelas pintunya nggak bakalan terbuka. Gaya yang dapat membuat pintunya bergerak yaitu gaya yang tegak lurus terhadap lengan torsinya. Secara matematis, torsi yang dilambangkan dengan tau sama dengan gaya yang tegak lurus dikali panjang lengan torsi atau L. Jadi, jika gaya yang diberikan itu miring-miring, kita harus mencari dulu gaya yang tegak lurus terhadap lengannya. Dengan menggunakan sedikit trigonometri dengan mengkalikan gaya yang diberikan atau F sama dengan besar sudut yang terbentuk atau theta. Jadi, untuk besar gaya pada sumbu Y dihitung dengan F sin theta. Dan untuk gaya pada sumbu X dihitung dengan F cos theta. Pada gaya, umumnya torsi juga mempunyai arah. Bedanya, arah torsi cuma ada dua. Searah atau berlawanan arah jarum jam. Kedua arah torsi ini dibedakan dengan memberikan tanda. Positif untuk arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, negatif untuk arah yang torsinya searah dengan jarum jam. Lalu, bagaimana cara menentukan arahnya? Caranya, kalian dapat memutar arahnya ke pusat rotasi yang membentuk sudut terkecil. Misalnya, kamu mempunyai arah yang seperti berikut ini. Berarti arah torsinya adalah ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Karena sudut yang terbentuk jika kita putar ke kiri lebih kecil daripada kita putar arahnya ke kanan. Nah, sudah jelaskan bagaimana fenomena dinamika rotasi pada kehidupan sehari-hari, yaitu salah satu contohnya pada saat kita membuka atau menutup pintu. Demikianlah video kali ini, semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.